Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti di acara kita siang ini, yaitu webinar berbagi praktik baik, tip lolos, validasi aksi nyata di PMM. Baiklah, untuk acara hari ini yang kita akan mulai jam 2 siang sampai jam 4 itu adapun randomnya adalah pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, materi satu, materi 2 dan tanya jawab serta penutup. Dan akan dipandu oleh Bapak yang terhormat, Bapak Hoiri, dari Kepala SMK Negeri 1 Sungai Rotan, dan juga nanti ada Ibu Depri Yuda Putri MSI yang akan menyampaikan, serta nanti akan dibuka oleh Bapak yang akan mewakili dari Dinas Provinsi, yaitu Bapak Nazarudin. Baiklah, untuk waktu dan Zoom-nya saya serahkan kepada Bapak Hoiri untuk memandu acara kita. Silakan Bapak Hoiri. Baik, terima kasih Pak Ahwan Saputra. Bapak Ibu yang berada di webinar berbagi praktik baik dengan judul Tips Lolos Validasi Aksi Nyata Platform Merdeka Mengajar. Pada hari ini, Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan lahir dan batin untuk mengikuti kegiatan webinar dan tentunya menambah ilmu, di mana kita ketahui bahwa saat ini kita sama-sama disibukkan dengan pengisian materi SKP di PMM, sehingga untuk memperlancar kegiatan tersebut, eh, Ketua Komunitas Rumah Belajar TAP, Teknik Audio Video, dalam hal ini yaitu Ibu Depriani Yuda Putri STMSI, menggagas untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Pengawas Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Nazarudin MM, yang sudah hadir. Selamat siang Pak, apa kabar? Sehat selalu? Speakernya Alhamdulillah, dihidupkan. sehat. Ya. Terima Yang kasih. kami hormati Ketua Komunitas Rumah Belajar Teknik Audio Video Sumatera Selatan, di mana beliau juga sebagai pemateri pada siang hari ini, yaitu Ibu Depriani Yuda Putri ST MSI. Selamat siang, selamat datang Ibu. Selamat siang, Bapak. Ya. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir, sempat join dalam webinar, Bapak Ibu guru peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat serta karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Di siang hari ini, alhamdulillah Allah memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk kita hadir bersama dalam kegiatan webinar berbagi praktik baik dengan mengambil judul tips lolos validasi aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, untuk mengawali acara webinar kita pada siang hari ini, agar mendapatkan kelancaran, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu, kami mohon mengambil sikap sempurna. Silakan.
Baik, terima kasih dan kami silakan untuk mengambil sikap santai seperti semula. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kami informasikan semula di player yang kami sampaikan. Seyogyanya yang akan menyampaikan sambutan sekaligus materi yang pertama yaitu Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dikarenakan beliau berhalangan dikarenakan lagi kurang sehat, maka beliau mewakilkan dengan Koordinator Pengawas Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dan alhamdulillah Bapak Korwasnya sudah hadir. Terima kasih Bapak atas kehadirannya dan semoga tidak mengurangi makna dari kegiatan kita pada siang hari ini. Oleh karena itu, dengan penuh hormat kami persilakan kepada Korwas Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Nazarudin MM, untuk menyampaikan sambutan sekaligus penyampaian materi dan juga diakhiri nanti dengan membuka kegiatan secara langsung dan secara resmi. Kepada Bapak Dr. Andes Nazarudin MM, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini, pada hari ini kita bersama-sama dapat bertemu dalam rangka webinar dalam hal Zoom, pertemuan Zoom ini dalam kondisi sehat walafiat dan memiliki kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Salam serta selawat kepada kita Nabi Muhammad SAW. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini, karena kesempatan ini merupakan anugerah yang maha kuasa. Saya tidak menduga, saya tidak tahu dari sebelumnya, tahu-tahu mendapatkan amanah untuk mengikuti kegiatan ini, dan menurut saya sangat berat bagi saya karena materinya yang sangat baik, tetapi saya sendiri baru ikut ini, jadi agak berat. Yang kedua, permohonan maaf dari Ibu Lis Parida, Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, karena beliau eh, sekarang sedang berobat atau ke rumah sakit atau check up ya medis untuk kesehatan beliau. Saya mengharapkan kepada kita semua, kita mendoakan agar Ibu Lis Parida dapat sehat, dapat pulih kembali dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya katakan bahwa saya agak gimana ya untuk menyampaikan materi ini, karena baru saja saya dapat tugas ini beberapa jam yang lalu. Jadi tidak memiliki persiapan yang baik gitu ya. Namun mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan mewakili daripada Ibu Les Parida selaku Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Menurut saya alangkah baiknya kita buka dulu Pak Khairi ya. Boleh Pak, silakan. Ini ya kita buka supaya resmi buka, baru nanti kita kasih materi gitu ya. Kalau nanti saya ngasih materi baru buka, berarti kapan bukanya gitu ya. Jadi Boleh, silakan Bapak. dengan izin dari kita semua, dengan mendapat rahmat dari ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, webinar berbagi praktik baik Merdeka Belajar ini, tips untuk aksi nyata ini, validasi aksi nyata ini secara resmi kita buka secara bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai PMM ini, nampaknya saya bicara mulai dari yang yang kondisi sekarang ya, terkondisi sekarang, bahwa banyak saya mendengar melihat video di media sosial mengatakan bahwa
guru itu sudah tidak mengajar lagi katanya karena sibuk dengan PMM gitu ya. Jadi beberapa video ada kepala sekolah, ada guru-guru lagi kumpul, kemudian kepala sekolah ada background suaranya, gitu ya. Marah-marah kepala sekolahnya dari jauh gitu. Gurunya bercepat bahasa Palembangnya bercepat ke kelas, gitu kan? Karena kelasnya kosong gitu kan. Kelasnya tidak diisi karena gurunya sibuk di depan laptop untuk menyelesaikan PMM. Nah, menurut saya ini kondisi yang tidak kita harapkan, kondisi yang salah gitu ya. Karena kita tahu bahwa PMM itu kan bukan semacam tugas pokok atau tugas wajib dari seorang guru. Jadi itu yang pertanyaan pertama bahwa PMM itu kan bukan tugas wajib dari seorang guru atau kepala sekolah dalam proses pembelajaran ini. Yang kedua, kita tahu bahwa ada edaran dari Kemendikbud tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah bahwa di situ mengatakan bahwa kalau salah nomor berapa dia nomor 50.599 tahun 2024 yang baru bahwa PMM itu menjadi apa namanya eh, aplikasi untuk guru menuliskan mulai dari SKP sampai ke penilaian tentang kinerja seorang guru dan kepala sekolah. Tapi di situ juga dijelaskan bahwa PMM itu bukan yang wajib tadi, hanya sebagai alat bantu untuk eh, membuat SKP dan kinerja guru. Jadi filter-filter yang ada digunakan itu bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dan itu juga pimpinan kerja itu kan hanya guru yang berstatus ASN, ya. Kalau guru-guru yang honor kan tidak bisa masuk ke situ. Jadi saya mengharapkan dengan adanya PMM ini, dengan filter-filter yang ada seperti modul ajar, refleksi, bukti nyata, bukti karya nyata, komunitas dan lain-lainnya itu tidak dijadikan semacam hal yang harus atau wajib sehingga guru-guru tidak lagi ke kelas, tidak lagi mengajar, tapi aktif di depan laptop. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Eh, Kemudian yang kedua yang ingin sampaikan, kita tahu bahwa PMM ini kan sangat besar manfaatnya. Saya selaku pengawas melakukan pendampingan, melakukan monitor dan melakukan tanya jawab dengan beberapa guru. Ya memang PMM ini banyak guru yang belum melaksanakan itu. Bahkan ada yang kami tanya, Bapak Ibu sudah PMM? Sudah Pak. Sudah login? Sudah. Sudah sampai kemana? Udah Pak, sudah buka, lihat-lihat, keluar lagi. Ya, itu kan. Jadi belum ada manfaatnya berarti untuk guru yang bersangkutan. Padahal PMM ini kan harus ada manfaatnya bagi seorang guru. Di antaranya adalah sebagai alat bantu bagi seorang guru dalam mengembangkan praktik mengajarnya. Jadi kalau guru akan mengajar bingung pakai metode apa ini atau pendekatan apa, maka dia bisa membuka dulu PMM, bisa mencontoh, bisa mengadopsi, bisa melihat cara seorang guru di tempat lain yang mengajar. Nah, itu jadi ada semacam referensi lah bagi seorang guru untuk melaksanakan pembelajaran itu. Termasuk juga untuk meningkatkan kompetensi. Ada hal-hal yang baru yang belum dikuasai oleh guru dan tidak diketahui oleh guru, kan guru bisa belajar itu. Sehingga bisa meningkatkan kompetensi seorang guru dalam proses pembelajaran. Serta meningkat profesional. Artinya profesional itu kan guru itu menguasai mulai dari bahan ajar, bahan pembelajaran maupun cara mengajar dan evaluasi itu yang terpenting. Jadi mulai dari persiapan, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi atau yang disebut dengan assessment sekarang ini. Nah, itu kan bisa belajar dari alat bantu ini atau dari PMM ini, platform Merdeka Mengajar ini yang dibuat oleh pemerintah
untuk memudahkan guru dalam hal belajar sehingga kita bisa menjadi profesional. Kalau guru itu tidak pernah belajar atau jarang belajar atau malas belajar, itu saya kira belum bisa menjadi seorang guru yang profesional. Oleh sebab itu, alat bantu ini harus dioptimalkan oleh seorang guru sehingga secara mandiri bisa belajar secara profesional. Nah, ini juga manfaatnya adalah guru kan bisa belajar secara mandiri karena secara nyata sekarang di kurikulum Merdeka ini kan tidak ada yang namanya pembelajaran yang luring atau tatap muka langsung, itu hampir tidak ada kecuali oleh sekolah atau oleh orang-orang tertentu. Tapi kalau dari pemerintah atau ada proyeknya kata-kata sekarang tidak ada lagi yang disebut dengan pembelajaran guru secara luring, banyaknya secara daring, dan daring ini kan banyaknya melalui webinar dan bisa kita gunakan PMM ini untuk belajar secara mandiri. Jadi guru bisa belajar sendiri di rumah, di mana saja, di rumah, di sekolah, atau di mana saja yang bisa digunakannya, dan materi apapun. Apakah itu materi, apakah itu eh, metode pembelajaran, ataukah itu praktek baik, ataukah aksi nyata. Nah, ini yang bisa digunakan atau dilakukan oleh seorang guru. Jadi menurut saya kepada Bapak Ibu semua, baik itu guru maupun kepala sekolah, bisa memanfaatkan seefisien mungkin, seoptimal mungkin PMM ini, terutama eh, praktik baik ini. Saya saya sering bertanya kepada guru, apa maksudnya praktik baik? Wah, jawabannya sangat kompleks itu. Wah, begini, begini, begini. Eh, Kebetulan kami juga mendapatkan semacam ya pengarahan atau dari Balai Besar BBL Medan, dan secara sederhana narasumber mengatakan bahwa praktik baik itu apa yang Bapak Ibu lakukan di sekolah yang berimbas baik kepada diri kita, kepada orang lain, kepada siswa terutama, maka itu disebut praktik baik. Dia contohkan seperti ini. Seorang kita guru nih di sekolah, ada anak-anak kumpul di bawah pohon, katakanlah di ruang di lapangan di bawah pohon. Di situ ada sampah. Ya. Sampah, kita lewat, siswa tidak ada yang peduli dengan sampah itu, banyak momen. Kita ambil dan masukkan kotak sampah. Nah, itu yang disebutkan praktik baik seperti itu katanya. Yang sederhana itu ya, sederhana sekali. Dalam pembelajaran ada lagi. Ini berarti eh, kita sudah mengajak anak-anak kita itu untuk kita merasakan sesuatu yang baik dan berpengaruh terhadap mereka, terhadap sekelompok anak tadi. Nah, ini yang diharapkan guru-guru kita seperti itu maksud saya. Jadi belajar, bagaimana belajar yang baik sehingga belajar yang menyenangkan, belajaran yang esensi, belajar yang berpusat kepada siswa. Nah, itu di kalau bisa direkam atau jadikan video, itu dibagikan kepada kawan-kawan yang lain sehingga kawan-kawan yang lain terinspirasi, atau minimal kalau tidak terinspirasi mencontoh lah barangkali, ya. Kalau mencontoh hal yang baik kan saya kira itu yang baik kan. Tapi kalau mencontoh yang tidak baik, nah itu ini kawan tidak baik kita contoh, itu tidak baik. Sekarang itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Eh, Saya hanya berharap kepada Bapak Ibu guru bisa selalu berinovasi, ya, di beberapa sekolah yang kami datangi. Saya berharap ada Bapak Ibu membuat sendiri. Kalau ini barangkali ya, gimana seorang guru itu membuat sendiri desain pembelajarannya. Jadi kita kan memang ada praktik baik modul ajar yang ada dari PMM.
Tapi yang menurut saya yang paling terbaik adalah karena kita kan waktu ngajar itu kan materinya apa, kemudian kondisi siswa, cara belajar siswa, budaya setempat, itu kan berbeda-beda. Di antara satu kelas dengan kelas yang lain saja berbeda. Nah, kalau kita bisa membuat desain pembelajaran yang cocok dan siswa dengan siswa di kelas tersebut, saya kira itu yang sangat terbaik. Berarti kita mengajak ada inovasi baru. Bisa membuat metode eh, atau menjadi bahan ajar yang metode pembelajaran yang baik menurut saya. Kalau saya selalu mendorong Bapak Ibu guru seperti itu. Jangan kita hanya seperti yang dulu. Nah, itu kan. Mengajar, kalau dulu ngajar datang menjelaskan, kemudian mencatat, kemudian marah-marah, kemudian apa namanya itu ujian gitu kan, ujian bersama-sama atau ujian ini selesai, langsung pulang tanpa adanya asesmen. Nah, ini kalau bisa tidak lagi seperti itu, kita membuat pembelajaran karena tujuan di mereka belajar kan adalah bagaimana menciptakan pembelajaran menyenangkan. Itu kan masih masih harus dituju. Kayaknya kalau selama kami lihat menuju pembelajaran yang menyenangkan itu masih eh, terjal gitu ya, masih sangat sulit. Perlu banyak belajar, perlu banyak mencoba sehingga nanti terciptalah desain pembelajaran di kelas itu yang benar-benar menyenangkan bagi siswa. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan itu agak ngelantur karena tadi persiapan tidak ada, tapi hanya apa yang ada di dalam hmm, kepala ini saja yang saya sampaikan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Korwas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Nazaruddin MM yang sudah menyampaikan materi yang katanya dadakan. Tapi kalau saya bisa menilai, kalau tidak salah, itu ilmunya apa yang disampaikan itu banyak sekali loh Pak. Jadi dadakan Baima itu, apalagi kalau disiapkan secara matang. Bolehlah sambil virtual kita berikan aplaus untuk Pak Dr. Andes Nazaruddin MM yang sudah menyampaikan materi yang sedikit membuka wawasan kita bagaimana untuk selalu bisa berbagi praktik baik, terkhusus pada platform Merdeka Mengajar, ditambah tadi ada diselingi dengan yang namanya gerakan sekolah menyenangkan, bagaimana menciptakan sekolah dan suasana belajar yang menyenangkan sehingga anak itu tidak bosan di sekolah, betul ya Pak ya, tapi anak itu sangat cinta dengan sekolah. Itulah yang diharapkan dengan gerakan sekolah menyenangkan. Jadi semua unsur itu bersatu untuk menciptakan sekolah yang luar biasa, terkhusus untuk SMK. Sesuai dengan motonya SMK bisa SMK. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Nazaruddin. Nanti akan kita buka sesi tanya jawab, tetapi kita akan lanjutkan ke materi yang kedua. Kalau kita berbicara tentang validasi aksi nyata platform Merdeka Mengajar di RHK SKP PMM kita itu biasa ada yang namanya belajar mandiri di PMM, banyak topik yang bisa dipilih, tetapi akhir dari topik yang kita pilih tersebut harus ada aksi nyata, ya, seperti yang judul yang disiapkan oleh Ketua Komunitas Rumah Belajar TAF tersebut. Kalau aksi nyatanya tidak lolos, tidak disetujui, maka dampaknya apa? Tidak mendapatkan sertifikat. Padahal yang kita butuhkan untuk mengisi di SKP platform Merdeka Mengajar itu adalah sertifikatnya. Tetapi harus diingat, jangan semata-mata hanya mengejar sertifikat. Ilmunya juga harus diambil. Betul ya Bu Depri ya? Katanya guru-guru sekarang itu di
semakin dibuat susah katanya. Padahal enggak loh ya, di PMM itu malah lebih gampang, lebih mudah, lebih disimpelkan. Cuma memang kita mungkin belum terbiasa untuk hal-hal yang ada di RHHK SKP PMM tersebut. Nanti beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, saya yakin seluruh guru-guru di Indonesia, terkhusus di Sumatera Selatan, akan pacak galo-galo, tidak pening lagi. Betul ya? Ya, sesuai dengan judul yang webinar kita pada siang hari ini, yaitu webinar berbagi praktik baik dengan judul tips lolos validasi aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Nah, ini Ketua Komunitas Rumah Belajar TAP, Teknik Audio Video. Beliau juga adalah CGP Angkatan 9. Wow, luar biasa. Saya ragu ke lagi, Ibu Devrianti. Ini adalah bestie saya. Saya akan membacakan biodata singkat dari pemateri kita, yaitu Ibu Devriani Yuda Putri ST MSI, lahir di Solok, Sumatera Barat, tanggal 22 Agustus tahun 1974. Masih sangat muda sekali, Bu. Masih seperti usia 17 tahun. Guru SMK Negeri 4 Palembang, Ketua Komunitas Rumah Belajar TAF, dan juga CGP Angkatan 9. Perfectly sempurna, dan inilah jalan untuk semakin suksesnya Ibu Devi. Bu Devi, sudah siap? Insya Allah, siap. Oke. It's your time. Silakan Bu Devi. Oke. Terima kasih Pak Hoeri. Seperti yang dikatakan tadi, bestie. Memang bestie yang siap ditodong kapan saja dan siap membantu dan mensupport ya Pak Hoeri ya. Baik, terima kasih, kami lanjutkan. Dan tidak lupa, terima kasih tadi Pak Nazarudin. Walaupun dadakan, kami sangat terima kasih sudah membantu dan mensupport kegiatan kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu guru hebat yang berada di seluruh Indonesia yang sudah bergabung pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi, kita sharing. Izin tidak maksud menggurui, kita belajar mulai dari hal yang kecil, berbagi praktek baik. Baik, sebelum saya share screen, izinkan saya kami dari Rumah Belajar Teknik Audio Video, ini adalah rumah belajar yang dimiliki oleh MGMP Teknik Audio Video Provinsi Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah Rumbel ini adalah sudah kami daftar di PMM. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu bahwa nanti sertifikatnya tidak berlaku. Tidak, ini terdaftar di PMM. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hoeri tadi, kita belajar tidak semata-mata mengejar sertifikat. Seperti yang dikatakan Pak Nazarudin tadi, bahwa kita belajar guru, kita muaranya tetap berdampak kepada peningkatan pembelajaran murid-murid kita di kelas. Oke, izin saya share screen. Baik. Oke. Tidak usah perkenalan lagi Bapak Ibu ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri. Kita masuk saja bahwa kita tahu sekarang Bapak Ibu sudah sibuk mencari sertifikat untuk memenuhi kebutuhan pada RHK PMM kita, untuk SKP ya. Nah, saya yakin di situ ada pilihan. Salah satu yaitu memilih pembelajaran mandiri di PMM, di mana setiap topik itu harus kita selesaikan dengan aksi nyata. Jadi aksi nyata itu sendiri merupakan aktivitas terakhir dari setiap topik yang harus kita selesaikan pada platform Merdeka Mengajar.
Nah, banyak yang sudah melakukan aksi nyata, saya yakin banyak Bapak Ibu yang sudah valid, yang sudah mendapatkan sertifikat. Namun masih banyak juga rekan-rekan guru kita yang belum mendapatkan sertifikat. Untuk itu dasar kami dari Rumah Belajar Teknik Audio Video tergerak untuk berbagi sedikit tips di dalam membuat aksi nyata agar aksi nyata Bapak dan Ibu guru bisa divalidasi dan terbit sertifikatnya sehingga bermanfaat dan bisa dimasukkan kepada SKP di PMM. Eh, Tidak banyak sebenarnya tipsnya. Saya yakin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Cuman perlu yang diingat pertama, Bapak Ibu tolong hindari plagiat. Sekarang sudah banyak Bapak Ibu, kita nggak tutup mata ya, banyak contoh-contoh aksi nyata di Google. Google semuanya punya, mau judul apa saja ada di situ. Tapi hindari plagiat. Kita boleh pakai ATM saja. Ambil, tiru, dan modifikasi. Nah, yang berikutnya sesuaikan judul aksi nyata dengan topik. Nanti kita lihat bagaimana yang judul sesuai dengan topik. Kita lihat nanti. Kita akan langsung berbagi prakteknya ya. Selanjutnya adalah materi harus sesuai dengan aksi nyata kita. Jadi materi nggak usah panjang-panjang lebar, tapi harus mengena dengan judul. Tuh. Selanjutnya lagi, foto kegiatan aksi nyata. Yang namanya aksi nyata pasti ada dokumentasinya. Nah, ini sangat penting. Itu kunci utama sekali. Terus umpan balik audiens. Kalau Bapak Ibu melakukan aksi nyata terhadap siswa, berarti audiensnya siswa. Siswa harus memberikan umpan balik. Tapi kalau audiensnya ibu dan bapak guru, teman sejawat kita, nah mintakan juga umpan balik dari teman sejawat kita. Makanya umpan balik audiens. Terakhir, kesimpulan umpan balik. Dari umpan balik yang diberikan, kita ambil kesimpulan. Kita kaitkan dengan judul kita. Nah, setelah itu baru kita share di aksi nyata yang sudah diunggah di PMM. Nah, nomor 7 ini kadang-kadang kita suka lupa Bapak Ibu. Sudah kita share kita unggah di PMM kita, kan ada di bawah tuh bagikan aksi nyata berupa link. Nah, itu jangan sampai lupa dibagikan lagi, artinya nanti biar ada masukan setelah itu terbit. Sehingga teman-teman guru yang tidak mengikuti aksi nyata kita atau siswa yang tidak mengikuti aksi nyata kita bisa memberikan umpan balik setelah ini diunggah. Nah, kalau untuk pengunggahan dokumen itu tergantung permintaan di dalam PMM tersendiri. Ada topik yang meminta berupa video, ada yang berupa PDF. Nah, kita sesuaikan. Seperti contoh ini. Untuk tahun kemarin, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan beberapa topik dengan sertifikat yang sudah terbit 22 sertifikat. Itu tahun kemarin. Dan untuk tahun ini nggak berlaku ya. Nah, untuk tahun ini saya sudah menyelesaikan 15, sedang menunggu validasi. Sekarang kita lihat contohnya. Misalnya di sini kita memilih perencanaan pembelajaran SMK. Ini berarti Bapak Ibu klik perencanaan pembelajaran SMK. Setelah itu kan nanti ada modul-modul. Kalau untuk modul-modul kita nggak usah bahas lagi ya, kan modul-modul sudah dipelajari. Tinggal pilih aksi nyata. Di bawah sekali ini ada pembelajaran SMK itu ada aksi nyatanya. Nah, kalau Bapak Ibu memilih topik merumuskan tujuan pembelajaran, itu judul cover depannya juga harus merumuskan tujuan pembelajaran. Karena walaupun tadi adalah perencanaan pembelajaran, begitu Bapak Ibu klik aksi nyata, itu ada pilihan topiknya lagi, subtopiknya. Nah, itu yang kita bahas di dalamnya. Jangan membahas di atas kan ini merumuskan tujuan pembelajaran. Ini adalah topik pilihan Bapak Ibu. Padahal di depannya tadi pilihannya apa? Perencanaan pembelajaran SMK. Nah, jadi setelah mengklik aksi nyata pada perencanaan SMK ini kan ada pilihan Bapak Ibu.
Nah, kebetulan contoh ini saya memilihnya merumuskan tujuan pembelajaran. Kita buat di sini merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, kalau pilihannya di situ pertanyaan pemantik, pilih pertanyaan pemantik. Jadi jangan berbeda. Selanjutnya, nih, ini yang saya maksud tadi. Di sini ada perencanaan berbasis data di suatu pendidikan. Kita pilih aksi nyatanya di sini. Nah, ini bisa muncul kalau kita belum belum mengirim aksi nyata. Ini saya ambil ini yang masih menunggu ini. Nah, di sini ada pilihan lagi Bapak Ibu. Melakukan refleksi bersama rekan guru, melakukan refleksi perencanaan. Nah, kalau Bapak Ibu milih melakukan refleksi perencanaan, berarti judulnya ini. Judulnya melakukan refleksi perencanaan. Tapi kalau Bapak Ibu memilih merefleksi bersama rekan guru, berarti ini pilihannya. Jadi istilahnya topiknya perencanaan atau PBDB, ya, perencanaan berbasis data di satuan pendidikan, subtopik yang mau dibikin aksi nyata yang mana? Mengerucut lagi. Jadi jangan salah pilih. Artinya kalau memilih merefleksi, itulah yang kita bahas. Makanya tadi materi sesuai dengan judul tadi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nih, saya mau berbagi yang sudah valid. Contoh, nih, disiplin positif. Disiplin positif ini nanti di dalamnya itu ada budaya positif, ada keyakinan kelas. Nah, ini yang saya lihat secara utuh aksi nyatanya. Nih, disiplin positif. Nah, kebetulan di disiplin positif ini saya memilih segitiga restitusi. Budaya positif atau disiplin positif itu bahasanya sama ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalamnya itu ada segitiga restitusi. Saya memilih segitiga restitusi. Jadi kita bahas. Jadi untuk disiplin positifnya secara umum saja, nanti kita akan membahas segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi ini saya mengambil ada kasus, yaitu ada 2 kasus, tapi ini yang ini sudah berupa PPT ya, videonya nggak bisa muncul ini. Nah, kita lihat apa saja sih pada segitiga restitusi itu yang diproses. Harus ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini kita tayangkan. Setelah itu baru kita lihat. Ini ada kasus, kebetulan ini saya buat videonya. Nah, ini ada kasus 1 dan kasus 2, di mana kasus 1 itu adalah kita menyelesaikan permasalahan anak-anak yang sedang bertengkar. Sedangkan kasus 2 itu adalah siswa yang datang terlambat. Nah, boleh 1 kasus juga boleh Bapak Ibu, tidak harus 2. Ini contoh saja. Nah, kalau memang sudah ada kasus, kita buat di sini percakapan atau dialog antara kita dengan siswa sesuai langkah-langkah tadi. Nah, kalau ini saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah bisa ini. Nanti kita share ya. Nah, yang inti kalau sudah materinya, nah kita lihat ini dokumennya. Ini dokumentasi. Ini kebetulan ini video. Kalau di Canva ini berupa video. Ini udah saya jadikan PPT jadi tidak muncul lagi. Nah, ini adalah betul-betul terlihat kita melaksanakannya. Ini waktu anak yang bertengkar. Terus kita lihat selanjutnya. Ini tadi kan ada 2 kasus nih. Ini anak yang bertengkar, ini anak yang datang terlambat. Ya, jadi ada 2 anak. Kalau kita buat kasus, misalnya 2 siswa, berarti umpan baliknya dari 2 peserta ini, Bapak Ibu. Tidak usah umpan balik yang di luar ini, karena audiensnya adalah siswa yang punya masalah bertengkar dengan temannya dan yang datang terlambat. Tapi kalau seperti Bapak Ibu membuat aksi nyata, menyebarkan pemahaman merdeka belajar, atau kenapa sih kurikulum itu berubah. Berarti audiensnya Bapak Ibu guru. Nah, berarti
Kalau di foto itu Bapak Ibu gurunya banyak, berarti paling tidak itu minimal 5 dari peserta itu harus membuat umpan balik atau refleksi. Begitu Bapak Ibu. Tapi kalau audiensnya cuma 2, ya 2 saja. Tapi kalau audiensnya banyak, itu minimal 5 refleksi atau 5 umpan balik. Nah, setelah itu umpan baliknya apa? Ini umpan baliknya. Boleh kita lewat WA di SMS atau menggunakan Google Form, boleh. Boleh juga pakai sticky note, boleh. Tidak harus seperti ini. Yang jelas memang itu ada. Nah, setelah kita lakukan tadi, kita buat kesimpulan. Nah, jadi apa namanya? Di dalam intinya di dalam melakukan aksi nyata ini sebenarnya adalah membuat kita Bapak Ibu guru belajar kembali. Kenapa? Karena modul-modul yang disiapkan di dalam PMM itu topiknya adalah semua yang kita pernah pelajari di waktu kita kuliah Bapak Ibu. Tapi mungkin karena faktor kesibukan, karena misalnya nih kita menghadapi anak seperti saya kan hanya mengajar di teknik audio video, tidak mengajar di kelas lain, hanya mengajar di situ. Nah, kadang-kadang kita lupa karena asik karena produktif, kita sibuk hanya dengan kompetensi teknik audio video. Sementara pengembangan anak itu tidak hanya di situ. Makanya di PMM itu banyak topik-topik yang bisa kita pilih seperti fasilitator, coaching gitu ya, seperti kayak disiplin atau budaya positif. Kita ingatkan lagi buat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, sehingga kalau kita belajar, kita sendiri juga bisa menjadi role model bagi murid-murid kita. Sehingga apa namanya, seperti filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Jadi kita menuntun anak-anak kita sampai ke tujuannya sesuai dengan potensi yang mereka punya dengan selamat dan bahagia. Sehingga dengan aksi nyata ini, setiap topik yang Bapak Ibu selesaikan akan bermuara pada peningkatan pembelajaran anak didik kita di sekolah. Ingat, tidak semata-mata mengejar sertifikat. Begitu ya Pak Hori, Pak Nazarudin. Sehingga praktek baik yang kita lakukan pada sore hari ini membuat kembali memotivasi kita Bapak Ibu, sehingga kita belajar sesuai dengan zamannya. Zaman IT berarti kita harus melek IT. Jangan malu Bapak Ibu, merasa aku nilai tua. Kata Pak Hoiri tadi umur saya 17 tersisa mungkin ya. Tapi jangan jadikan faktor umur itu membuat kita untuk menjadi tidak bersemangat. Malah justru makin nambah umur makin semangat, sehingga kita benar-benar menjadi motivasi. Motivasi itu tidak harus dengan anak-anak lihat ibu, bukan, tapi dengan perilaku kita sehari-hari anak juga akan termotivasi. Sehingga seperti ini Bapak Ibu, bagaimana kalau kita menyuruh anak didik kita datang tepat waktu, sementara kita sendiri tidak tepat waktu. Nah, itu saja. Jadi sama dengan membuat aksi nyata, kan nanti kalau kita belajar di kelas, kan sekarang kalau nggak PBL, pasti PJBL. Nah, itu muaranya kan ada produk, ada hasil. Hasil itu sebenarnya kan udah bagian aksi nyata ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dengan demikian kan anak materi, walaupun kurikulum merdeka Bapak Ibu gurunya tidak ngoceh lagi di depan, tapi kita tetap mengarahkan anak harus paham tentang ini, kita jelaskan sehingga ada produk yang mereka hasilkan. Nah, sama halnya yang kita buat dengan aksi nyata ini, kita belajar modulnya mandiri, jawab ada post-testnya, sudah post-test, baru kita bisa kirim aksi nyata kita. Nah, Bapak Ibu dimanapun berada, itu sedikit tips dari kami sehingga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini dapat bermanfaat. Kita sama-sama belajar, bisa sharing, silakan nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan. Dan
saya harap Bapak Ibu jangan tergoda dengan jual beli aksi nyata deh. Kalau memang mau kita nanti bagi aksi nyata boleh. Tapi itulah tadi Bapak Ibu dapat aksi nyata dari manapun sumbernya, tolong jangan plagiat. Percuma Bapak Ibu, karena itu memang betul-betul divalidasi. Kalau ternyata itu terdeteksi plagiat, sayang nanti diulang lagi, diunggah lagi, lama lagi waktunya. Makanya sesederhana apapun lebih baik itu karya kita sendiri. Plagiat itu yang harus dihentikan. Kenapa? Karena itu yang menjadi terkendala kita divalidasi. Jadi sederhana nggak apa-apa. Yang penting itu tadi dokumentasi jangan lupa, umpan balik jangan lupa. Nah, demikian untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share screen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Depriani Yuda Putri STMSI yang sudah menyampaikan tips lolos validasi aksi nyata platform Merdeka Belajar. Di sedikit sudah terbuka wawasan bagaimana sih supaya aksi nyata kita divalidasi, dan tentunya seperti yang Ibu Depri dan juga saya sampaikan tadi, di akhir nanti akan dapat sertifikat. Itu yang diharapkan. Gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih, tepuk tangan buat Bu Devi. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu peserta webinar. Bagi yang akan bertanya, kami silakan untuk menunjukkan reaksi di linknya, silakan di Zoom-nya. Dan juga kami informasikan untuk acara kita pada siang hari ini selain melalui Zoom meeting, juga disiarkan secara langsung di live channel YouTube. Ada sudah saya share di obrolan. Silakan Bapak Ibu bagi yang mungkin tidak bisa join di Zoom pada siang hari ini bisa langsung menyimak di channel YouTube yang sudah dibagikan. Dan untuk link presensinya mungkin nanti akan di-share di akhir ya, Bu Devi ya. Silakan. Oke, ada pertanyaan yang pertama dari Ibu Esther Sandrestika. Ya, silakan. Untuk host kami mohon bisa membuka mikrofonnya dari SMK Negeri 2 Pagar Alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau Waalaikumsalam. tanya, untuk proses validasinya berapa lama ya Bu? Karena kalau yang saya itu saya unggah kemarin di aksi nyata itu sudah hampir 3 minggu. Cuman kata Ibu tadi paling tidak minimal 5 foto. Saya tuh kemarin hanya masukkan 3 foto. Itu dari teman-teman yang mengapa kurikulum harus berubah. Saya hanya 3, tapi sebenarnya video itu sudah lama saya unggah. Saya buat videonya di TikTok. Link itu pun saya unggah, saya kopikan. Jadi sampai sekarang belum terlihat berapa lama proses validasi. Saya juga was-was nih kalau foto saya cuma 3. Kata Ibu tadi minimal paling 5, ya kan? Ya, apakah masih bisa dirubah lagi, apa dibenar lagi? Demikian Bu. Baik, terima kasih Bu Esther. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esther Sandrestika dari SMK Negeri 2 Pagar Alam sudah bertanya kepada Ibu Depri. Langsung ditanggapi Bu Depri. Baik, terima kasih Bu Esther. Maaf gini Bu Esther ya, yang foto yang saya maksud itu adalah foto bahwa biar di dalam dokumentasi itu memenuhi syarat.
Nah, kalau untuk waktu validasi itu mohon maaf memang itu dari pusat memang bersabar. Perlu Bapak Ibu ketahui pertama kali saya melakukan aksi nyata itu adalah di bulan Februari 2023. Belum terlalu sibuk orang dengan aksi nyata PMM. Saya kebetulan lagi ada kesempatan, saya baca, saya isi. Saya bikin satu. Nah, akhir Februari saya bikin lagi, ada dua. Jadi terbit yang Februari tadi terbitnya di Maret akhir. Nah, artinya sekarang ini memang di PMM sedang lagi menyari yang bagian validasinya berkurang. Bukan berkurang, memang kurang. Jadi kalau itu sabar aja, Bu. Nah, saya mulai panen terbit sertifikat itu Bapak Ibu mulai dari Oktober, November kemarin. Nah, sehingga tahun kemarin saya dapat 22 sertifikat. Nah, untuk sama Bu, untuk Januari ini saya juga belum. Saya udah yang satunya di Desember, sisanya di Januari ada 15 itu belum juga terbit. Sabar. Insya Allah itu yang memvalidasikan dari PMM ya ada tim validasinya. Jadi kita tunggu. Dan kalau Bapak Ibu misalnya udah validasi, sudah kirim, tapi di sana masih menunggu validasi, kita belum bisa ngerubah. Nanti kalau syukur-syukur langsung terbit sertifikat. Nah, nanti kan di bawah itu ada sertifikat, klik sini. Tapi kalau seandainya memang terjadi indikasi yang memang kurang dari syarat tadi, itu nanti ada di situ perbaikan aksinya itu Bu. Nah, kalau muncul perbaikan aksi nyata, nanti Bapak Ibu baru bisa merubah aksi nyatanya. Nanti dilihat di situ, di aksi nyatanya keterangannya apa? Apakah kurang dokumentasi, apakah kurang memang terindikasi plagiat, ada di situ keterangannya Bapak Ibu. Jadi untuk merubah nanti menunggu di aksi nyata itu adalah perbaiki aksi nyata begitu. Oke, Bu, Nah, siap, Bu. ya Terima kasih, Bu, kalau atas info. iya kalau masih Baik, menunggu validasi sabar. Oke ya Bu ya, tetap semangat ya Ibu Esther. baik, terima kasih Bu Esther Sandrestika dari SMK Negeri 2 Pagar Alam. Semoga bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bu Devrianti. Terima kasih Bu Devri. Baik, kita kembali Sama-sama. membuka sesi tanya jawab untuk penanya yang kedua. Kami silakan. Silakan acungkan tangannya, ada di Ada tuh Hairul. layar. Ya, ada Pak Hairul Saputra, SD Negeri Air Gegas. Silakan Pak Hairul. Mohon dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu yang saya tanyakan karena saya sudah di PMM itu sudah mengupload aksi nyata di PMM itu. Nah, aksi nyata saya itu kemarin di Desember 2023 itu ditolak Bu untuk diperbaiki. Jadi maksud saya itu apakah bisa saya perbaiki aksi nyata itu nanti sertifikatnya dimanfaatkan di tahun ini karena itu kegiatannya untuk ada pretest, post-test ini kan sudah dilaksanakan di Desember 2023 maksudnya kan. Apakah bisa nanti di bulan Januari ini sampai Juni ini diperbaiki? Itu Bu, pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Hairul Saputra. Silakan ditanggapi Bu Depri. Oke, baik Pak Hairul, pertanyaannya bersambung dengan pertanyaan Bu Esther tadi ya. Oke, kalau kalimat perbaiki aksi nyata tinggal Bapak klik, Bapak perbaiki. Tapi lihat dulu ya Bapak Ibu ya di situ apa yang diperbaiki, apa kurang dokumentasi atau apa ya. Jadi jangan sampai nanti diupload lagi, nanti diulang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah berlaku sertifikat itu untuk bulan Januari ini? Perlu Bapak Ibu ketahui bersama untuk kita semua bahwa sertifikat akan terbit saat tanggal terbit sesuai dengan tanggal terbit. Misalnya walaupun kita ngupload di Desember tapi selesai di validasi bulan Februari, nanti tanggal Februari. Jadi insya Allah bisa. Ya, Karena terima kasih. nanti tanggalnya sesuai tanggal terbit, Pak, bukan tanggal mengupload. Oke, gitu ya Pak Hairul. Semangat ya Pak Hairul. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Hairul. Sudah cukup? Sudah. Oke, baik. Terima kasih Pak Hairul dari SD Negeri Air Gegas. Selanjutnya kami silakan buka kembali penanya ketiga. Dari Palembang nih.
Dari Palembang, adakah yang akan bertanya? Halo, Bapak Ibu, apakah sudah mengerti semua? Luar Luar, biasa kalau luar sudah mengerti biasa nih semua Pak guru ya. Heri. Pesertanya ini mengerti Memang semua. pinter-pinter. Alhamdulillah. Dan saya perhatikan di sini banyak juga rekan-rekan saya, mantan-mantan dari SMK Negeri 1 Palembang, para mantan, barisan para mantan. Mungkin dari barisan para mantan akan bertanya kepada Ibu Depri, ini ilmu loh ya, jarang ada yang akan memberikan ilmu secara free lagi ya Bu Depri ya. Dan nanti di akhir juga akan mendapatkan sertifikat yang bisa di-upload. Silakan, silakan. Rekan-rekan sekalian yang mau bertanya, adakah yang mau bertanya? Itu ada Leni Juair. Silakan. Ada Bu Leni kan. Bu Leni nggak tampil ininya mana? Ini ada. Silakan tampilkan dulu. Ya, makasih atas kesempatannya. Ya, Izin silakan. bertanya, Bu. Leni Juwairia. Saya Leni Joiria dari SMK Negeri 2 Pagaralam. Yang mau saya tanyakan, apakah setiap RHK yang kita ambil itu harus ada aksi nyatanya, Bu, pada setiap laporannya? Itu aja, Bu. Makasih. Terima kasih Bu Leni. Oke. Silakan, Oke. Bu Debri. Oke, terima kasih Bu Leni ya. Oke, RHK itu harus sesuai dengan judulnya Ibu. Yang ada aksi nyatanya ini adalah yang tadi kita membahas pelatihan mandiri di PMM. Nah, kalau RHK yang lain kita lihat Ibu setelah mengisi RHK kan di bawah itu ada anunya itu bukti dukungnya apa? Kalau bukti dukung sertifikat berarti ya sertifikatnya. Kalau bukti dukungnya misalnya kayak wali kelas tuh, bukti dukungnya kan laporan, berarti berupa laporan. Nah, kalau yang yang pelatihan mandiri di PMM tadi kan ada sertifikat. Makanya topik yang kita selesaikan harus kita akhiri dengan aksi nyata. Baru Ibu bisa mendapatkan sertifikat. Tidak semua Bapak Ibu. Jadi kalau untuk yang RHK tidak semuanya pakai aksi nyata, tergantung di bukti dukung yang Bapak Ibu pilih. Di situ setiap pilihan kan di bawahnya ada bukti dukungnya tuh Bapak Ibu ya Bu Leni ya. Nah, kalau Bu Leni milih misalnya kayak apa namanya wali kelas itu kan laporan. Terus misalnya kalau wali kelas tugas tambahan ya, maaf. Tapi kalau misalnya Ibu memilih menjadi narasumber berbagi praktek baik nih, nah itu sertifikat. Yang aksi nyata yang kita bahas siang hari ini adalah aksi nyata untuk mendapatkan sertifikat di pelatihan mandiri di PFF. Gitu, Bu Leni ya. Terima kasih. Izin Bagaimana? lagi, Bu. Oh, Izin boleh. sebentar. Boleh, boleh. Silakan boleh. Kalau laporannya itu apakah ada format khusus dalam misalnya untuk laporan wali kelas, apakah harus ada format khusus yang sesuai dengan ketentuan PMM atau bisa kita buat sendiri, Bu? Itu aja, Bu. Oke, setahu saya kalau untuk laporan itu formatnya sendiri. Yang penting biasanya diketahui oleh kepala sekolah ya, Bapak Ibu ya, biar jadi legal formal gitu sendiri. Karena kan kurikulum merdeka. Yang penting di laporan tadi, nah di laporan tetap ada foto Bapak Ibu. Misalnya Ibu selaku wali kelas nih, di dalam laporan Ibu itu adalah membimbing anak yang eh, apa apa yang Ibu laporkan. Kalau Ibu membimbing berarti ada foto membimbing. Kalau Ibu melaporkan misalnya menambah, pokoknya apa kegiatan yang Ibu laporkan harus ada fotonya. Itu. Nah, laporan ada pendahuluan dan penutup terakhir minta tanda tangan kepala sekolah baru diupload gitu. Bagaimana, Bu Leni? Cukup ya, paham ya. Ibu Debri, kita lanjutkan masih ya, ada Oke, siapa Hori? di obrolan dari Bu Yuli Astuti. Izin bertanya, Bu, ketika dikembalikan apakah ada keterangan di bagian mana yang kurang? Mohon arahannya, Bu. Silakan. Oke, jika memang belum valid, itu ada keterangan di tempat Bapak Ibu mengunggah aksi nyata. Di situ ada keterangannya perbaiki aksi nyata. Tinggal klik saja, tinggal pilih. Baca dulu ya Bapak Ibu apa yang harus diperbaiki.
Jadi biar jelas nanti saat perbaikan nggak sering-sering diperbaiki gitu. Kalau memang kurang foto, tinggal tambahkan foto. Gitu aja. Oke, sesimpel itu ya Bu ya. Ya, simple. Nah, mungkin belum terbiasa saja, sehingga mungkin masih meraba-raba. Tapi yakinlah setelah mendapatkan pencerahan dari Bu Depri ini, saya yakin Bapak Ibu pasti akan wis, was, wes, was, wes. Wow, selesai. Amin. Oke, ada penanya lagi dari Pak Andi Ganda Gada. Silakan Pak Andi Ganda Gada. Silakan. Host, tolong mic-nya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak, Ibu. Mohon izin menyampaikan di sini bisa dikatakan saya perdana, Bu. Tadi temanya itu berbagi praktik yang baik. Yang ingin saya tanyakan begini, Bu. Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan membuat praktik yang baik? Mohon petunjuknya, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Langsung ditanggapi, Bu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Andi Ganda Gada ya. Oke. Izin Iya, Bu. Pak Andi dari mana Pak Andi? Dari SMK Negeri 2 Pagaralam, Bu. Oke, dari Pagar Alam. Oke, ini Pagar Alam antusias sekali nih Pak. Oh, ini banyak nih peserta Betul. dari Pagar Alam. Oke, terima kasih. Baik Pak Andi, bagaimana membuat aksi nyata yang baik? Itu tadi Bapak harus pilih dulu topik mana yang akan Bapak lakukan. Nah, yang namanya praktek baik artinya sesuai dengan judul, terus materi yang akan kita sampaikan tentang harus juga sesuai mengena. Jadi tujuan materi itu apa? Itu harus kita pahami dan kita sampaikan sehingga nanti di dalam menguploadnya itu kan materi yang Bapak sampaikan dengan dokumentasinya kan dimasukkan dalam jadi satu dokumen. Nah, maka itu kita upload Bapak Ibu, Pak Andi. Untuk Bapak Ibu di rumah juga demikian, sehingga apa namanya aksi nyata kita walaupun kita menyelesaikannya beberapa hari, tidak satu hari sekaligus, tidak apa-apa. Eh, kita buat dulu PPT-nya boleh, pakai Canva boleh, nanti kita sampaikan. Dan pemilihan untuk cara kita berbagi praktek baik itu tidak harus mengumpulkan orang banyak, tidak boleh, terserah. Namanya pada kurikulum merdeka, memang merdeka. Boleh secara Zoom seperti sekarang, boleh lagi berkumpul di perpustakaan jam kosong nih Bapak Ibu. Ayo dong kita ngobrol-ngobrol tentang ini, buatkan dokumentasinya. Sehingga memang terlihat nyata. Nggak, itu bukan pembohongan publik Bapak Ibu ya. Jadi misalnya gini, Pak Andi ini jam 10 kosong nih. Nanti ngumpul boleh di mana? Di ruang guru boleh, di perpustakaan juga boleh. Nah, nanti Pak Andi mau menyebarkan tentang pemahaman kurikulum. Yuk ngobrol-ngobrol yuk. Nanti ambil dokumentasinya. Terus minta ini diisi refleksi. Itu rata-rata kita kadang-kadang Bapak Ibu ya isi refleksi atau umpan balik itu kan di dalam aksi nyata itu ada kalimat yang perlu kita buat di situ. Tapi rata-rata biasanya kita kan yang pertama kita tanya dulu bagaimana Bapak Ibu setelah mendengarkan pemahaman yang kita lakukan, terus praktek apa ilmu atau materi baru apa yang didapat. Terus tiga saja. Setelah ini rencana kecil apa yang akan dilakukan. Nah, itu saja. Jadi mau topiknya apa saja, itu pertanyaan untuk refleksi itu penting. Artinya apa? Kalau dengan refleksi berarti kita kan merefleksi kembali kegiatan kita tadi yang benar sudah kita lakukan sehingga berdampak untuk diri sendiri dan untuk lingkungan di sekolah kita. Nah, jadi sekali lagi Pak Andi, jangan lupa Bapak tidak harus mengumpulkan orang banyak terus sehingga nggak harus. Nah, apalagi kalau kita praktek baiknya seperti di dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila nih. Itu kan ada kegiatan di dalam kelas, kita menguatkan dimensi apa. Nah, foto. Nggak apa-apa, nanti minta tolong temannya. Aku nanti mau ngajar, mau berbagi tentang ini. Tolong dong di foto gitu. Buatlah foto empat minimal tiga. Buatlah 4 foto. Terus nanti kalau audiensnya memang untuk kelas kan di kelas tuh.
Tapi kalau audiensnya teman sejawat ya tadi boleh di ruang guru, boleh di perpustakaan, dan jangan lupa dipoto. Dan terakhir itu kesimpulan dari umpan balik itu dituliskan Bapak Ibu. Sehingga benar-benar, karena apa? Kalau kesimpulan umpan balik kita buat, nanti memang kita sudah memahami apa yang sudah kita lakukan pada topik tersebut. Demikian Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Andi. Sudah cukup dipahami? Cukup ya? Baik, kita lanjutkan Bu Debri dengan pertanyaan. Alhamdulillah ini tambah sore, tambah banyak yang bertanya. Alhamdulillah. Iya, karena pematerinya bagus nih ya kantornya. Dia ada di chat nih. Izin bertanya dari Ibu Saryanti SPD. Izin bertanya, seandainya kita sudah melakukan pelatihan mandiri di PMM dan sudah menyelesaikan semua modul di satu topik, tapi belum melakukan aksi nyata, apakah ada batas akhir menyelesaikan aksi nyata atau gimana? Mohon penjelasannya. Silakan Bu Debri. Oke, baik Ibu Saryanti. Baik, untuk batas aksi nyata, kalau tahun kemarin tuh nggak ada. Tapi sekarang karena memang ini dibutuhkan, kayaknya memang dibatasi. Artinya dibatasi gini, sebaiknya setelah melaksanakan pembelajaran mandiri, buatlah aksi nyata. Kenapa? Saya sendiri sudah nyoba satu itu nanti dia ada, kalau nggak salah itu hampir 2 bulan. Nanti dia hilang, muncul yang baru. Yang baru terpaksa kita kan belajar lagi nih. Kita isi lagi. Jadi sebaiknya Bapak Ibu sekarang setelah melakukan belajar mandiri, modulnya sudah selesai, post testnya juga sudah dilakukan, segeralah melakukan aksi nyata. Sehingga modul yang sudah kita bahas tadi dia tidak hilang. Sehingga nanti muncul modul yang baru nanti. Gitu ya, Bu Saryanti ya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Bu Debri, ada pertanyaan dari Ibu Siti Yulianti. Assalamualaikum Ibu, mau bertanya, berapa lama jarak antara aksi nyata yang satu dengan aksi nyata berikutnya? Karena sebelum membuat aksi nyata, kami mempelajari beberapa topik baru, belajar aksi nyata kepada teman yang sudah bisa. Setelah mencoba, kami buat dengan waktu yang berdekatan. Jadi menanyakan jarak rentan antara satu aksi nyata dengan aksi nyata berikutnya. Berapa lama? Oke. Silakan Bu. Oke, kalau untuk menyelesaikan beberapa topik tuh nggak ada jaraknya Bapak Ibu ya. Kalau selagi kita ini gaspol, tapi itu tadi jangan sampai semua topik sudah dibahas, satu pun aksi nyata belum diunggah. Jangan. Nanti kenapa? Karena kadang-kadang kita udah lewat kan. Kalau bisa selesai minimal misalnya malam ini Bu saya punya kesempatan 2 topik selesai nggak apa-apa. Setelah itu lihat aksi nyatanya apa, konsep lah untuk aksi nyata biar mumpung masih hangat masih panas, jadi selesai satu topik gitu Bapak Ibu ya. Nggak ada sih batasan, cuman kalau kita sudah mengisi beberapa topik terus kita tidak melengkapi dengan aksi nyata, mulai 2024 ini sudah dibatasi Bapak Ibu. Kalau nggak sampai 2 bulan dia hilang, muncul yang baru. Begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Depri. Ini pertanyaan sebenarnya udah dijawab Bu ya. Dari Ya. Tri Wahyuni. Assalamualaikum, izin bertanya Bu, apakah saya sudah membuat aksi nyata di bulan Desember 2023 dan sertifikatnya terbit bulan Januari? Kayaknya sudah ya Bu, sudah dijelaskan tadi ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan di mana lagi? Oh, habis. Silakan, kalau ada yang mau bertanya secara langsung, kami silakan. Oh ini ada yang baru Bu. Ada yang baru dari Ibu Mega Setiarini. Mohon bertanya Ibu, refleksi yang ada dalam potongan materi video atau PPT yang kita unggah, isinya apa? Terkait materi ataukah terkait umpan balik? Soalnya kan refleksi juga ada di saat kita mengunggah aksi nyata. Sudah dipahami? Saya ulangi. Oke, siap-siap. Baik, Ibu Mega, pertanyaan yang bagus sekali ya. Mungkin inilah kadang-kadang memang awalnya saya dulu juga gitu.
begitu membuat aksi nyata, sudah selesai, wah, begitu mau upload, ada lagi pertanyaan refleksi untuk kita. Nah, untuk kita, tergantung pertanyaannya, Ibu Mega. Kalau refleksi yang ada di dokumen yang akan kita unggah, itu berhubungan dengan materi. Tapi kalau refleksi yang ada di dalam pertanyaan sebelum kita mengunggah, ya tergantung pertanyaannya apa di situ. Kalau misalnya ceritakan bagaimana eh, proses Ibu membuat aksi nyata, berarti kan berhubungan dengan aksi nyata yang kita unggah. Terus mungkin eh, apa ya praktek baik apa yang Ibu rasakan setelah ini, berarti itu berhubungan dengan aksi nyata kita. Tergantung dengan pertanyaan yang ada, karena setiap topik pertanyaannya berbeda-beda, Pak Hoiri. Jadi Betul. memang kita tergantung di situ. Tapi kalau refleksi atau umpan balik yang ada di dalam dokumen aksi nyata yang kita unggah, tentunya sesuai dengan materi yang kita sampaikan di dalam topik tersebut. Begitu, Bu Mega. Lebih paham Ibu Mega. Dan kembali kami masih membuka, kalau ada yang mau bertanya silakan. Bertanya seluas-luasnya. Oke, ada yang baru Ibu. Dari Ibu Leni Juwairia kembali kayaknya ini. Izin bertanya Bu, Ya. jika kita jadi narasumber berbagi praktik baik, di situ kita memberikan sertifikat ke peserta. Untuk pesertanya apakah bisa apa ya? Cuman kelompok MGMP Mapel kita saja, atau ke seluruh guru, atau guru berbagi sekolah seperti kita seminar PTK itu, Bu? Oh, ini. Izin Bu Leni, maksudnya kalau di PMM Ibu memilih ini ya, menjadi narasumber. Narasumber. Kalau Ibu menjadi narasumber, kalau berarti yang mengadakan acara kan memberikan Ibu sertifikat tuh. Sertifikat itu yang Ibu unggah. Tapi contoh seperti ini nih, saya kan jadi narasumber, tapi komunitas kami yang mengadakan. Nanti sertifikat kan dari komunitas kami. Nah, nanti sertifikat untuk seluruh peserta kan dari komunitas kami. Nah, sebagai narasumber juga dapat. Sebagai moderator juga, kalau sekolah hebat nanti juga dapat sertifikat dari komunitas kami Bisa gitu Bu di-upload ya, Leni Bu, ya. itu ya. Tapi bener. Oke, siap. Ya, jadi Ibu sudah terjawab ya. Jadi kalau Ibu sebagai peserta, Ibu mendapat sertifikat sebagai peserta. Kalau sebagai narasumber, mendapat sertifikat sebagai narasumber. Gitu. Jadi Ibu nggak usah pusing-pusing. Kalau Ibu sebagai narasumber, apa itu namanya, adminnya yang akan memberikan sertifikatnya. Iya. Ya. Ini ada Lagi. satu pertanyaan dari Ibu Afrida Aryani, SMK Negeri 1 Palembang. Akhirnya. Bestinya Pak Izin Hoiri bertanya nih. Bu, untuk tanda tangan sertifikat, kalau kita mengadakan seminar yang diakui, sebaiknya siapa yang menandatanganinya? Baik. Untuk sertifikat yang diakui di dalam SKP dan kenaikan pangkat Ibu dan Bapak guru hebat dimanapun berada, itu harus yang pertama kalau komunitas seperti komunitas ini bisa asal komunitas kita terdaftar di PMM. Itu satu. Yang kedua, sekolah mengadakan boleh. Sekolah berarti harus dari Dinas Pendidikan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, nah saya juga memberikan tips Bapak Ibu kalau mau ngikuti webinar, seminar, terus kan banyak tuh Pak Hudi ya yang berbayar dan segala macam, boleh-boleh saja, tapi tolong lihat legalitas yang mengadakan. Kalau webinar biasanya kan terdaftar tuh di PMM. Itu komunitas apa saja terdaftar di PMM semuanya sah. Dan ketua komunitasnya boleh memberikan dan layak itu tanda tangannya. Nah, kalau misalnya kayak ini kita kan sounding nih dengan dinas. Nah, nanti dinas juga ikut dari dinas juga ikut. Ini yang kita. Nah, kalau Ibu mengadakan Ibu misalnya dari MGMP nih. MGMP Ibu sebaiknya buatkan komunitasnya, masukkan di PMM. Tapi kalau tidak, Ibu harus sounding dengan Diknas. Berarti tanda tangan oleh Diknas, oleh kepala dinas. Gitu ya. Oke. Terima Tapi kalau kasih. kelompok belajar yang ada di sekolah masing-masing itu, Kenapa Pak Hoi? kelompok belajar yang dibuat oleh sekolah. Boleh, tapi misalnya kepala sekolah nih, kan komunitas, misalnya Kombel SMK Negeri 1
Sungai Rotan. Ketua komunitasnya Ya, Pak Heri, ya sudah cukup Pak Heri. Tapi kalau misalnya yang tidak menggunakan menandatangani. komunitas, cuman menggunakan sekolah, harus ditandatangani oleh kepala dinas Oh gitu. atau bidang boleh. Tapi kalau Harus seandainya ada untuk dari kepala dinas. sekolah yang menandatangani untuk komunitas belajar tersebut, apakah diakui atau harus didaftarkan dulu di PMM? Ya, kalau komunitas harus terdaftar di PMM. Kalau komunitas, ya. Tapi kalau nggak terdaftar, berarti harus gandeng dari dinas. Oh Harus gitu. Kemenristek boleh, Dinas. Berarti kalau seandainya webinar tidak di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan atau yang resmi, nggak usah deh Bapak Ibu. Karena dulu juga orangnya gila ikut-ikut seperti itu, tapi ternyata yang terpakai cuma sedikit. Tapi nggak apa-apa kalau untuk nambah ilmu nggak apa-apa. Tapi kalau nanti jangan kecewa, wah sudah capek-capek sertifikatnya nggak diakui gitu. Walaupun jumlahnya 40 jam, tapi kalau misalnya yang mengadakan tidak istilahnya dari dinas pendidikan, misalnya terus apa namanya dikti, itu nggak terpakai kalau kita ini untuk terutama untuk naik pangkat ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita mengikuti niatnya bukan untuk itu, tapi untuk ilmu, sah-sah saja. Enggak, Karena saya kita masih bingung prinsipnya Bu belajar Depri. sepanjang hayat Bapak Ibu ya. Masih bingung Bu Depri, yang ditandatangani oleh kepala sekolah itu apakah sah diakui? Hmm? Yang ditandatangani, sertifikat yang ditandatangani oleh kepala sekolah apakah sah diakui Hmm? untuk Ini belajar tadi? eh, Komunitas belajar komunitas belajarnya harus terdaftar di PMM. wajib ya. Daftarkan. Ya, wajib. Ya, Kalau untuk sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah. ya. Oke. Oke, ini ada Rudi Pak, Hartono. kayaknya Pak. Oh, Ya. dari Rudi Hartono dulu, Ibu Depri. Ya. SMK Negeri 1 Indralaya Utara kayaknya ini. Oh, ini bestie saya Wah, juga ini. Iya, saya banyak ini bestie. gurunya Bu Yesi ini. Bagaimana cara download aksi nyata yang telah diupload namun perlu diperbaiki karena file lama sudah terhapus? Mohon pencerahan. Oke, kalau itu makanya saya ingatkan Bapak Ibu, nah mumpung ada pertanyaan dari Pak Rudi Hartono nih, luar biasa. File itu harus disimpan karena begitu sudah perbaikan itu sudah hak milik PMM, nggak bisa lagi di-download. Ya, nggak bisa lagi di-download. Makanya Bapak Ibu eh, buatkan folder tersendiri sehingga file kita nggak hilang. Ya, itu pengalaman saya juga pernah kayak gitu. Ini pengalaman yang banyak, ini pengalaman yang ditolak ada, pengalaman banding juga ada Pak Hoi. Ini pernah saya ditolak, terus saya upload lagi, ditolak lagi, terus saya banding. Saya bilang, maaf Ibu dan Bapak penelaah, saya sudah dua kali di sudah dua kali perbaikan. Jadi saya buat di situ banding. Saya minta minta bagian mana yang harus saya perbaiki. Alhamdulillah besok sore terbit. Itu bandingnya di Mahkamah Konstitusi. Kayaknya Zoom deh, tapi Zoomnya di situ ada pilihannya Pak ini, ada pilihan Ya, perbaiki, ada pilihan bercanda Ibu banding. Depri. Artinya nggak hanya di kantor polisi atau di kejaksaan kita banding, di sana juga bisa banding. Ini pertanyaan dari Catur Ambar. Izin bertanya Ibu, kalau sekolah kami ada yang mengadakan kegiatan praktik baik, apakah sertifikatnya hanya cukup kepala sekolah yang menandatangani? Oke, baik Pak Catur. Kalau seandainya di sekolah berbagi praktek baik, kepala sekolah sebaiknya didampingi dengan tanda tangan dari dinas. Dinas. Ya. Nah, makanya sebaiknya daftar dong komunitasnya di PMM sehingga kita bisa berbagi kapan saja, tidak hanya untuk di sekolah. Begitu. Oke. Sekilas Ibu penjelasan. Ini moderator banyak bertanya. Enggak apa-apa. Untuk mendaftarkan komunitas ke PMM, sulitkah atau gampangkah? Oh, tidak sulit. Gampang, sebelum mendaftar, siapkan logonya, siapkan apa namanya deskripsi komunitas kita tentang apa, selesai. Selesai. Ya, ya. Yang bisa
Terus yang bisa mendaftarkan komunitas kita itu adalah kepala sekolah, wakil kurikulum atau wakil bisa, terus yang menjadi ketua MGMP di sekolah boleh. Ya, ya, itu. Karena mereka sudah punya data di situ. Oke. Oke, terima kasih Bu. Ini ada dari Era Listiani. Izin bertanya terkait komunitas yang diakui, tampilannya seperti apa, Bu? Kalau sudah diakui, tampilannya Oh, bagaimana? gitu. Eh, di, kalau sudah terdaftarnya bisa kita cek Bapak Ibu. Saya mau ini ya, saya share di chat aja ya komunitas kita. Bentar. Pak Heri yang ini ya, kirim ke Pak Heri ya. Bentar. Ya, Bapak Ibu kami masih mengundang untuk bertanya secara langsung dengan menunjukkan tanda tangannya. Di situ ada reaksi, silakan diklik. Kalau di Zoom Ibu Bapak silakan diklik reaksi, itu menunjukkan bahwa Ibu bersiap untuk bertanya. Bu Debri, kita lanjutkan. Suara Bu Debri hilang. Mikrofonnya belum dihidupkan. Oke. Oke. Sebentar Bapak Ibu ya, itu nanti kita share di kolom chat. Itu adalah link komunitas kita. Nanti Bapak Ibu bisa lihat itu terdaftar atau tidak. Nah, tampilannya seperti itu. Kalau yang di PMM saya, gimana ya mau nunjukinnya nih? Komunitas. Nah, Di share aja Ibu. terlihat nggak Bapak Ibu? Itu komunitas. Hah? Ya, Bapak Ibu, kembali kami mengingatkan untuk melakukan atau untuk bertanya, silakan Ibu Bapak buka di bagian bawah Zoom Ibu ada reaksi dan emoticon plus, silakan diklik. Nah, di situ ada angkat tangan, silakan angkat tangan. Nanti kami akan mempersiapkan Bapak Ibu untuk bertanya. Dengan Bapak Ibu mengangkat tangan berarti Bapak Ibu siap untuk bertanya. Kalaupun misalkan melalui chat terlewatkan atau tidak terbaca. Atau pertanyaannya itu cukup rumit untuk diketik, silakan Bapak Ibu angkat tangan. Saya ingatkan kembali di reaksi di bagian bawah tengah itu ada reaksi emoticon gambar senyum plus di atas kepalanya itu ada reaksi, angkat tangan silakan. Bu, kita lanjutkan kembali bagaimana? Oh, masih share. Nah, itu share screen-nya Ibu dan Bapak. Nah, ini komunitas yang saya ikuti. Dan ini yang komunitas kita. Yang saya kelola, di atas terlihat Rumah Belajar Teknik Audio Video. Nah, komunitas yang saya ikuti, ini ada. Nah, ini muncul ya di sini Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang kalau mau mendaftarkan komunitas kita, siapkan logonya, sehingga kan logonya nanti muncul. Itu. Ini ini komunitas kita semua ini. Ini yang muncul di punya saya. Oke. Kita Oke. lanjutkan, Ibu.
Kayaknya masih ada yang bertanya lagi tuh Masih, kayaknya Pak masih. Heri. Ini pertanyaan yang memang ditunggu-tunggu oleh peserta webinar semua. Dari Ibu Siti Yulianti. Assalamualaikum Ibu, saya dari SD Negeri 2 ABS, Perigi. Izin bertanya, Alhamdulillah bisa ikut webinar ini. Nanti kapan sertifikatnya bisa kami terima? Oke. Silakan. Baik, Bapak Ibu, semua yang hadir dan yang mengisi tentunya ya. Karena begini, kemarin yang daftar tuh 400 lebih. Tapi yang ikut hari ini 272. Nah, nanti kami mengisinya, memberikan sertifikat sesuai yang hadir ya Bapak Ibu. Nanti kami kirimkan ke email masing-masing. Mohon waktunya, insya Allah tidak akan lewat dari bulan Februari ya. Eh, saya nggak janjikan hari ini nggak, karena memang kalau dari hari ini nggak, karena memang saya masih terkendala dan masih dalam CGP Angkatan 9, mulai hari ini sudah mulai aktif kembali. Kemarin Desember Januari kita libur. Tapi insya Allah Bapak Ibu yang hadir di sini bukan berarti karena gratis terus lama enggak. Nanti secepatnya kami kirimkan melalui email masing-masing berupa PDF. Oke ya Bapak Ibu, semuanya dapat. Yang hadir dapat. Tapi tentunya harus isi absen. Jangan lupa Bapak Ibu yang isi link absennya sehingga datanya di situ. Tolong penulisan nama jangan sampai salah. Nanti takutnya di sertifikatnya juga salah. Oke. Kita lanjutkan kembali Bu. Masih ada yang Ya. bertanya. Ya, izin Pak Hoiri. Iya, silakan Ya. Pak Heri. Bu Depri, sekedar informasi itu absennya sudah di-share di chat ya. Absen untuk hari ini. Jadi sudah kita bagikan link untuk absensinya. Nah, di absensi ini akan kita tutup jam 4 ya. Absennya ditutup jam 4, jadi yang belum absen silakan absen. Takut nanti dibagikan sama yang lain. Jadi yang tidak mengikuti yang ini mendapatkan sertifikat. Iya, mungkin itu saja Pak Heri dan Bu Depri informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri Akwan Saputra informasinya. Jadi silakan yang belum mengisi link presensi silakan diisi dan tolong jangan di-share karena memang khusus bagi mereka atau Bapak Ibu yang hadir di webinar pada sore hari ini. Jadi bukan cuma nak ngembek sertifikat baik, harus dapat ilmu juga. Ya. Izin bertanya Ibu, dari Bapak Alex Efriansa. Jadi jika Kombel kita sudah terdaftar di PMM, untuk sertifikat bisa ditandatangani oleh Ketua Kombel atau Kepala Sekolah ya Bu? Baik, kalau kita sudah terdaftar di PMM, cukup Ketua Komunitas saja yang tanda tangan. Karena memang itu sudah terdaftar di sana. Begitu Bapak. Harus diketahui oleh Kepala Sekolah kan? Boleh, tapi nggak wajib. Tapi Nggak kalau wajib. mau dikuat kali boleh, lebih bagus. Tapi cukup ketua saja berlaku. Gitu ya, akan lebih kuat Ya. lagi kalau ditandatangani oleh Kepala Sekolah ini juga. Nah, itu lagi. Makanya kalau komunitasnya komunitas sekolah, makanya harus kepala sekolah. Kalau komunitasnya levelnya provinsi, berarti kan dinas. Dinas. Tapi ketua komunitas sudah sah kok. Karena pelapor mereka tidak bikin ribet kayak gitu, enggak. Tapi makanya syaratnya harus terdaftar di PMM. Tapi kalau tidak terdaftar, itu tadi baru banyak ininya. Oke, ada lagi dari Ibu Mega Satyarini. Mohon izin bertanya lagi Ibu, kabarnya yang bisa jadi Ketua Kombel harus yang sudah punya sertifikat dari PMM, yaitu Sertifikat Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Apakah benar itu? Kalau sertifikat untuk di RHK itu harus sesuai dengan judul yang RHK kita buat Bapak Ibu. Kalau di situ misalnya mengikuti PMM ya berarti harus dari PMM. Tapi kalau di situ mengikuti seminar yang penting dari lembaga resmi itu nggak apa-apa, nggak harus sertifikat PMM. Enggak, ini maksudnya Tapi untuk kalau yang PMM, jadi ketua Ibu, jadi ketua Kombel. Haruskah punya sertifikat dari PMM? oh enggak.
Kalau harus menjadi ketua tuh enggak. Kalau saya kebetulan membuat komunitas ini, kebetulan saya ketua MGMP Teknik Audio Video SMK Provinsi Sumatera Selatan. Nah, tidak harus punya sertifikat enggak. Nah, tapi untuk berbagi eh, praktek baik sore ini saya berani berbagi karena saya sudah mendapatkan sertifikat tersebut dan sudah mengalami ditolak, sudah mengalami banding. Nah, makanya eh, itu dasarnya. Begitu Oke, Bapak. ini dari SMK Negeri 2 Palembang, Bu. Untuk Ibu Emelda. Sertifikat yang diakui apakah mesti ada jumlah JP-nya? Oke, kalau untuk di RHK itu ada 4 poin, ada 8 poin gitu ya. Nah, kalau webinar yang kita lakukan saat ini itu adalah 4 poin, bukan jumlah JP. Kalau untuk jumlah JP, webinar itu harus kita lakukan 3 hari. 3 hari berarti 32. Tapi kalau untuk naik pangkat, itu memang harus ada JP-nya kalau untuk naik pangkat. Makanya di RHK yang Bapak Ibu pilih itu kan ada di situ webinar itu 4 poin. Ini salah satunya seperti ini. Terus kalau yang aksi nyata PMM itu 8 poin Bapak Ibu. Makanya semangat untuk melaksanakan aksi nyata itu 8 poin. Nah, tapi kalau suatu saat nanti komunitas kita mengadakan webinar 3 hari, nah, itu harus ada angka 32 JP-nya. Itu bisa untuk naik pangkat. Bisa juga untuk kalau 3 hari di situ webinar ada 8 poin. Kalau webinarnya 8 poin itu harus 3 hari. Kalau 4 poin dia bisa 1 hari. Makanya minimal harus 2 jam. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi, apakah komunitas belajar harus ada guru penggeraknya yang jadi koordinator? Oh, tentu tidak. 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 Komunitas itu eh, tidak harus guru penggerak yang menjadi koordinator. Tapi di sekolah itu kan ada MGMP nih. Lebih gampang lagi ketua MGMP, misalnya mapel PKN, MGMP matematika untuk sekolah. Nah, begitu. Tapi kalau apa namanya? Kalau guru penggerak mungkin dia komunitasnya mungkin agak lebih luas gitu ya. Tidak harus kok Bapak Ibu. Tidak harus. Oke. Sepertinya Ibu Sri Widya Hotmaria Panjaitan. Salam kenal lagi sama Bu Depri. Saya dulu saya masih mahasiswa Ibu di SMK Negeri. Saya dulu siswa. Masuk SMK 4 sudah mahasiswa. Siswa Ibu di SMK Negeri 4. Oh, salam untuk Ibu Depri yang cantik katanya. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Kami masih membuka kesempatan seluas-luasnya. Masih kurang lebih 20 Menit lagi. 20 menit lagi. 20 menit lagi, silakan. Kalau tidak, mungkin ada tambahan dari Pak Nazarudin. Kalau ada tambahan, silakan Pak Nazar. Baik, kalau tambahan mungkin saya tidak ada, tapi mungkin semacam ajakan gitu ya. Iya, silakan Bapak. Yang pertama bahwa tadi Ibu Depri sudah menjelaskan secara rinci, secara baik sebagai narasumber. Jadi ilmu yang diperoleh itu harus ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu guru semuanya di sekolah. Artinya dengan ilmu yang diperoleh itu dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semuanya untuk ditindaklanjuti baik itu guru mata pelajaran maupun di komunitas di sekolah. Alangkah baiknya juga mengajak sekolah-sekolah yang lain gitu. Jadi diseminasilah dengan guru-guru yang lain sehingga kawan-kawan juga bisa begitu. Yang kedua, agar Bapak Ibu untuk bisa menjadi seperti Ibu Depri ini maksud saya. Ya, artinya itu muncul lagi Ibu Depri-Depri yang lain sehingga semakin banyak narasumber-narasumber yang berkualitas, guru-guru yang bagus, maka saya yakin dan percaya sekolah itu akan berkualitas. Masuk juga karena saya di SMK, alangkah baiknya juga jadi SMK ini memiliki kualitas yang baik dalam proses pembelajaran, proses praktek, dan termasuk juga di
karakter. Nah, harapan seperti itu. Jadi muncul Bapak Ibu guru yang berkualitas, yang profesional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di komunitas yang mengajak guru-guru yang lain. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nazarudin. Terima kasih Pak Nazarudin. SMK Dinas Pendidikan. Mungkin izin Pak, kita karena ini sudah waktunya sholat Ya, asar ya. Siap. Izin dulu. boleh, silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatan dan kehadiran Bapak Ibu, Bapak Nazarudin di sini. Terima kasih Pak Nazar. Kita berikan aplaus buat Bapak Dr. Andes Nazarudin. Terima kasih dan kami silakan Bapak kalau mau melaksanakan sholat asar dan ya, silakan Bapak. Dan kami masih mengundang Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Adakah yang akan bertanya kembali? Ada yang menyampaikan Pak Lukman dari SMK 1 Oku. Terima kasih Bu Depri atas ilmu dan pengalaman yang diberikan. Luar biasa. Oh, ini ada satu Ini ada lagi. Ibu Siti. Ibu Juniarti ini ada tadi. Bu Siti. Bu Siti. Bu Siti ya. Bu Siti, oh Siti Yulianti. Silakan. Yulianti. Assalamualaikum Ibu, kami belum bisa absen. Linknya di mana? Tadi kan terpental Pak. Oke, siap ya Bu. Sudah dikirim di chatnya ya Bu ya. Di obrolan ya Pak ya, tolong Pak. Ya, silakan Ibu. Di obrolan sudah ada. Oh ya, terima kasih Pak, sudah Pak. Ya. Oke. Oh, itu nggak ada yang ditanyakan? Sudah, tadi sudah bertanya tadi. Oh, sudah. Makasih banyak Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu Siti. Ya. Sepertinya banyak yang mengucapkan terima kasih kepada Ibu Depri karena ilmunya sangat luar biasa. Bolehlah kalau Bapak Ibu yang akan mengundang narasumber hebat kita pada sore hari ini, Ibu Depriani Yuda Putri. Kalau masih bingung tentang mengisi RHK dan tindak lanjut dari RHK di PMM itu silakan. Beliau sangat humble, sangat baik sekali dan sangat jadi malu. sangat senang berbagi praktik baik tentunya. Jadi bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir di sini yang mau mengundang Ibu Depri, silakan bisa melalui saya. Sip. Mohon izin juga Bapak Ibu, mohon doanya semoga komunitas kita bisa eksis ya, bisa eksis untuk berbagi minimal apa sebulan sekali. Nanti suatu saat moderator bisa jadi narasumber ini. Karena nanti saya punya ada yang memang berhubungan dengan sekolah beliau. Nanti kita berbagi ya Bapak Ibu ya. Ini mulai hari ini saya sudah mulai aktif lagi di CGP-nya, terus kita sudah mulai siap UKK. Jadi tenang saja Bapak Ibu, sampai bulan Juni jangan berfokus bulan ini sibuk mencari sertifikat sementara anak-anak didik kita terabaikan. Jangan Bapak Ibu ya, karena sertifikat ini bukan menjadi kewajiban, tetapi menjadi pertimbangan. Itu pesan dari Ibu Nunuk bahwa sertifikat ini adalah sebagai pertimbangan, bukan sebagai kewajiban. Yang menjadi kewajiban kita adalah yang dirangkuman di penilaian kinerja ya Bapak Ibu ya, ada di situ yang kalau yang Ibu pilih kolaborasi ya, di penilaian kerja, di unjuk kerja itu yang paling utama. Sehingga jangan seperti yang dikatakan Pak Nazarudin tadi, guru kepala sekolah berteriak, guru yang sibuk buka PMM baru masuk kelas. Jangan Bapak Ibu ya. Karena ini adalah PMM ini sebenarnya dari pemerintah itu adalah untuk memotivasi kita untuk mengupgrade ilmu kita lagi, tapi bukan mengabaikan anak-anak, karena kita mengupgrade ilmu itu muaranya tetap untuk peningkatan pembelajaran anak didik kita di sekolah. Oke. Terima kasih Bu Devi. Lagi diingatkan absensi jangan lupa Bapak Ibu ya. Ya. Ini sepertinya banyak yang mengucapkan terima kasih. Salam hormat untuk Ibu Depri. Terima kasih atas informasi yang luar biasa dan keren. Salam hormat juga untuk Kak Oyi. Siapa itu Kak Oyi? Wah, ini keren untuk moderator katanya nih. Ada nih.
Saya Yang juga mana baca itu? ini. Ya, moderator Bapak Ibu juga boleh kalau mau mengundang moderator kami ini sudah terkenal ya. Jadi ininya sudah nggak diragukan lagi. Untuk di Gria Agung pun udah menggunakan tenaga beliau karena jadi Bapak Ibu, saya cuma izin, sebenarnya nggak sopan ya, ini narasumbernya guru, moderatornya kepala sekolah, tapi nggak apa-apa ya Pak Heria, namanya berbagi itu kami Kolaborasi. ya kami memang mulai dari hal yang kecil Bapak Ibu. Jadi di komunitas kita, kita mulai dari hal yang kecil, bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya memang niatnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu dapat ilmu, saya ilmunya juga nambah, terus sertifikatnya bisa digunakan. Seperti itu. Oh, ini ada yang satu yang bertanya, Ibu. Bisa kita ini, Ibu Yurida dari SMK Negeri 1 Oku. Bu Devri izin bertanya, apabila pada topik tersebut terdapat keterangan diselesaikan selama 12 sampai 15 hari, apakah aksi nyata harus dikumpulkan pada hari ke-16 atau boleh pada hari sebelumnya, karena kadang-kadang topik tersebut sudah kita selesaikan sebelum hari ke-12. Oke, ya Bapak Ibu, sekarang sudah ada muncul ya. Ini setiap hari ini PMM ini mengupgrade, nih. Jadi dirubah dan ditingkatkan. Berarti kalau dulu nggak ada keterangan selesaikan sekian hari itu tidak ada. Nah, sekarang kalau sudah muncul, nggak harus menunggu muncul Bapak Ibu. Walaupun mulai sekian hari, kalau bisa yang penting jangan lewat dari tanggal itu. Misalnya batasnya 29 hari, nah, jangan sampai lewat dari 29 hari. Gitu. Nggak harus menunggu mulai, tidak. Begitu selesai, silakan. Oh ya, dari Ibu Jumiarti. Mohon maaf Ibu, tadi scroll ke atas. Ibu Jumiarti SD Negeri 183 Palembang. Assalamualaikum. Pak, maaf mau bertanya. Ibu sebenarnya, bukan Bapak. Mau bertanya, apakah pengerjaan penyelesaian di PMM harus selesai semua dalam 1 tahun, dan tahun depan akankah berganti yang baru lagi? Oke, baik. Untuk saat ini kita nggak usah dulu mikirkan yang untuk tahun depan. Untuk saat ini yang sertifikat yang terbit itu Januari sampai Juni itu kita pakai untuk penilaian SKP 1 semester pertama. Nanti yang Juli sampai Desember untuk yang semester berikutnya. Namun apakah harus selesai semua? Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh milih di situ. Kalau Bapak Ibu mengajar PAUD, Bapak Ibu jangan memilih yang SMK. Kan ada situ perencanaan pembelajaran SMK. Ada yang SMP, ada yang PAUD. Enggak Ya. usah, sesuaikan dengan satuan pendidikan kita. Kalau memang SMK dengan SMA biasanya agak sama. Nah, kalau SMP, apalagi itu perkembangan peserta didik usia 12 sampai 15. Itu kan SMP. Kalau Bapak Ibu mengajar SMP, boleh. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajar SD, jangan milih perkembangan peserta didik yang di usia 15 sampai 18, jangan. Itu SMA atau SMK. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya, tidak semua. Dan lihat juga di situ ada, jadi sebelum menyelesaikan modul secara mandiri, lihat di situ kan ada aksi nyatanya untuk guru, wakil, kepala sekolah. Nanti kita masuk. Kalau hanya untuk kepala sekolah, tuh Pak Heri aja yang menyelesaikan, kita nggak usah. Gitu ya, ada pilihannya di situ. Terus ada juga wakil dan kepala sekolah gitu. Nah, pilih yang ada gurunya. Kalau kita guru, kalau Bapak Ibu wakil, ya kalau Bapak Ibu wakil, dia opsinya banyak, bisa ke guru, bisa dari wakil kan. Itu. Jadi kalau kita guru ya cukup yang kita guru saja, dan sesuaikan dengan tempat kesatuan pendidikan yang kita bina. Begitu Pak tadi ya Pak Roni ya. Ya. Ibu. Oke, terima kasih. Ini ada salam hormat untuk Kak Uyi dari adik tingkat PPKN. Oh, Kembali Ardina Rahayu. emang monitor kita nih tidak kaleng-kaleng yang terkenal. Siapa dulu? Iya, Ardina Rahayu Agustina Sarjana Pendidikan. Ya, salam kenal kembali ini ya. Salam hormat untuk Ardina, adik tingkat. Kayaknya habis. Oh, ini ada masih Bu Yurida. Oh, sudah. Tadi Bu Yurida sudah. Habis kayaknya Ibu ya. Oke. Habis. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak,
kita bisa closing statement dari Pak Materi, gimana? Kayaknya memang udah. Oke, Ya, wih, Bu Depri, anu siko yang muji aku, Bu Depri. Pak siap. Hoiri keren. Oh, inilah. Berapa nomor Dari sepatu Bu bukan Depri? Siko lah banyak tadi Pak Heri. Pak Heri udah banyak tadi tuh. Kita dibuat santai aja ya, jadi supaya nggak terlalu tegang, tapi makna dan isi tetap tersampaikan dengan baik. Bu boleh minta materinya nggak Bu? Dari Sriwidya. Boleh. Kim ya, Ya, di share di di-share ya. obrolan. Terima kasih sekali Ibu ilmunya, Bu Depri. Luar biasa. Oke, bentar. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan kembali, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari pemateri Ibu Depriani Yuda Putri. Silakan. Oke, baik Ibu dan Bapak guru hebat yang berada di manapun, untuk sore hari ini senang bisa berbagi dengan Ibu dan Bapak sekalian. Mohon maaf, mungkin ada salah-salah kata, tidak bermaksud untuk mengajari. Ini hanya berbagi apa yang sudah saya lakukan dan saya alami. Satu pesan saya, Bapak Ibu, karena ini berhubungan dengan praktek baik dan aksi nyata. Nggak usah pelit-pelit ilmu ya Bapak Ibu ya. Misalnya mungkin hari ini ada teman Bapak Ibu nggak bisa ikut, terus besok bertanya, silakan nanti share saja materinya. Di situ juga ada salah satu contoh aksi nyata saya yang sudah divalidasi, silakan. Cuman jangan plagiat, ya. ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Itu saja. Tetap semangat Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Sehingga mari kita hantarkan anak didik kita pada tujuannya sesuai potensi yang ada dengan selamat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Depriani Yuda Putri STMSI selaku pemateri webinar berbagi praktik baik dengan judul Tips Lolos Validasi Aksi Nyata di Platform Merdeka Mengajar. Jadi terima kasih untuk Ibu Depri, banyak sekali ilmu yang sudah diberikan dan alhamdulillah saya pun mendapatkan pencerahan yang begitu luar biasa. Semoga Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini merasakan seperti apa yang kita rasakan sama-sama, yaitu ilmu yang diberikan oleh Ibu Depri sangat bermanfaat dan insya Allah akan mempermudah jalan untuk pengisian di RHK. Dan tentunya Bapak Ibu tetap semangat untuk mengajar, jangan cuma mengejar sertifikat. Akhirnya saya Hoiri mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Kami ucapkan terima kasih juga untuk hostnya Pak Heri Akwan Saputra, Bu Marni dari SMK 4, dan terkhusus Ibu Depriani Yuda Putri STMSI, Ketua Komunitas Rumah Belajar Teknik Audio Video, dan juga CGP Angkatan ke-9. Sukses dan semangat untuk Bu Depri dan Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, dan insya Allah semoga kita akan bertemu kembali kalau diundang oleh Bu Depri. Kita berjumpa di lain kesempatan insya Allah dengan materi yang sangat bermanfaat seperti pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Hoiri, SPD MSI dari SMKN 1 Sungai Rotan selaku moderator, dan terima kasih untuk Ibu Depriani Yuda Putri MSI selaku narasumber. Sangat menarik kita hari ini, dan juga tadi juga telah dibuka oleh Bapak Nazaruddin. Baik Bapak dan Ibu hadirin semuanya, nanti kita akan lebih bisa berkomunikasi lagi dengan Ibu Depri, yaitu di SMK Negeri 4, kalau misalkan masih penasaran atas materi yang hari ini. Sekali lagi saya host, mohon maaf atas semua kesalahan, kehilapan. Terima kasih atas pelaksanaan acara ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.